Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan harian PMK Kataros edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tema renungan hari ini, merdeka untuk menghasilkan buah-buah roh. Seorang petani tidak pernah memanen buah pada hari yang sama ketika ia menanam benih. Ia harus sabar, menyiram, memberi pupuk, membersihkan rumput liar, dan menjaga tanamannya dari hama. Proses itu membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Demikian pula kehidupan rohani. Banyak orang ingin menjadi pribadi yang penuh kasih, sabar, dan memiliki penguasaan diri, tetapi tidak mau melalui proses pembentukan yang Tuhan izinkan. Padahal karakter yang serupa Kristus tidak lahir secara instan. Tuhan memakai setiap pengalaman, tantangan, bahkan kegagalan untuk membentuk hati kita. Ketika kita tetap melekat pada Kristus dan membiarkan Roh Kudus bekerja, kehidupan kita perlahan akan menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa buah roh adalah tanda nyata dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Buah itu bukan sekedar perilaku baik yang dibuat-buat, melainkan hasil dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah satu kesatuan karakter yang Tuhan ingin bangun dalam setiap orang percaya. Hal ini ialah makna kemerdekaan yang sejati. Kristus membebaskan kita bukan untuk hidup sesuka hati mengikuti keinginan daging, melainkan supaya kita memiliki kebebasan untuk memilih hidup dalam kebenaran. Dunia menganggap kebebasan sebagai hak untuk melakukan apapun yang diinginkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang mampu berkata tidak kepada dosa dan iya kepada kehendak Tuhan. Semakin kita memberi ruang bagi Roh Kudus memimpin hidup kita, semakin nyata karakter Kristus terpancar melalui cara kita berbicara, bersikap, mengampuni, mengasihi, dan melayani. Buah roh bukan hanya membawa perubahan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian yang menguatkan dan memberkati orang lain. Pada renungan ini, Tuhan mengingatkan bahwa kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus harus menghasilkan kehidupan yang semakin serupa dengannya. Karena itu, janganlah lelah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman, dan ketaatan setiap hari. Biarlah Roh Kudus terus membersihkan hati kita dari kepahitan, kesombongan, egoisme, dan segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan rohani. Gunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan kasih, kesabaran, dan penguasaan diri di tengah keluarga, persekutuan, kampus, maupun tempat kerja. Ketika buah roh semakin nyata dalam hidup kita, orang lain tidak hanya melihat pribadi kita, tetapi juga melihat Kristus dalam hidup kita. Itulah kemerdekaan sejati yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan membawa banyak orang semakin dekat dengannya. Kemerdekaan
di dalam Kristus bukan memberi ruang bagi keinginan diri, melainkan memberi kesempatan bagi buah roh bertumbuh dan karakter Kristus semakin nyata. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.